Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya perkuliahan hari ini. Dilaksanakan pada bulan Ramadan ya, tetapi tidak boleh mengurangi kesemangatan kita dalam belajar. Oke, alhamdulillahirabbil pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali ya dalam perkuliahan evidence based dalam praktik kebidanan. Ya, ini merupakan pertemuan ketiga dalam perkuliahan ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana prinsip aplikasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan, kemudian bagaimana prinsip dan langkah-langkahnya dalam evidence based midwifery care. Kemudian kita akan belajar mengenai apa sih kekuatan gitu ya, kekuatan, kelemahan dari evidence based praktik kebidanan. Jadi dalam evidence based pun ada kelemahannya dan juga ada kekuatannya juga yang bisa kita ambil gitu ya. Untuk pertemuan kemarin masih ingat belajar apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Belajar tentang Sejarah evidence based, apa lagi? Oke, konsep evidence based ya, tentu saja ya. Ibu pengen tanya sebetulnya, evidence based itu apa? Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan. Oke, siapa namanya? Zahra ya, silakan jawab. Ya, evidence based itu apa kira-kiranya? Evidence based adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Zahra ya. Tepuk tangan dong semuanya buat Zahra. Luar biasa ya. Ya, betul. Jadi evidence based itu segala bisa kita katakan atau kita simpulkan adalah segala sesuatu itu harus berdasarkan bukti gitu ya. Termasuk dalam praktik kebidanan gitu ya. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran ya tentu saja dari perkuliahan atau dari mata kuliah evidence based ini yaitu banyak ya. Kalau dari segi sikap ya kita tahu bahwa kalian itu harus mandiri di keahliannya dalam bidang keahliannya, kemudian harus bisa menguasai konsep teori maupun penelitian evidence based praktik dalam praktik kebidanan gitu ya, evidence based praktik dalam kebidanan ya. Jadi kalian harus menguasai itu, kemudian harus bisa membaca, menganalisis, memahami gitu ya, menggunakan data informasi gitu ya. Kemudian bisa menyusun deskripsi, saintifik, hasil kajian, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan gitu ya. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya. Kemudian tujuan akhir dari perkuliahan ini yaitu harus bisa memahami prinsip aplikasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan. Yang kedua yaitu menerapkan prinsip dan langkah evidence based. Jadi ketika kita mau ada langkah-langkahnya dalam evidence based of midwifery care. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan. Jadi kalian itu harus tahu gitu ya, harus bisa melihat gitu ya apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya. Selanjutnya evidence based itu menurut ya ini kita lihat, kalian bisa lihat di depan ya. Evidence based praktik ini adalah penggunaan bukti untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk dalam apa? Pengambilan keputusan. Dalam suatu praktik kita sangat butuh sekali pengambilan keputusan. Itu termasuk dalam kebidanan ya, banyak sekali ya ketika kita datang pasien gitu ya, yang datang ke tempat praktik kita atau ke tempat kita bekerja gitu ya, pasti dia mengalami keluhan gitu ya, mengalami masalah gitu. Nah itu kita harus membuat keputusan itu tidak asal ya, tidak asal. Datang nih ibu hamil, ibu saya mual-mual misalkan gitu ya, ibu saya merasa mual-mual. Oh ibu kan pasti ditanya nih, ibu kehamilannya umur berapa minggu, HPHT-nya berapa, ditentukanlah dia usia. Oh ini masih trimester 1, ibu pantas mual-mual gitu ya. Nah kira-kiranya kita harus apa gitu, mengambil keputusan apa untuk menangani pasien kita yang datang trimester 1 mual-mual. Nah ini ada tentu saja kita bisa melihat apakah dia mual-mualnya, contohnya ya, apakah dia mual-mualnya masih dalam batas normal atau dia sudah termasuk ke hiperemesis gravida. Itu tentu saja beda penanganannya ya. Kalau misalnya
batas normal, itu kita bisa menyarankan untuk minum teh manis di pagi hari, teh manis hangat di pagi hari, kemudian ramuan jahe dan gula gitu, gula merah tuh ya, seperti itu kan ada banyak ya produknya, ada banyak evidence base-nya juga kalau jahe itu bisa mengurangi mual muntah gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata indikasinya Bu, saya muntahnya itu dari pagi sampai malam nggak berhenti-henti, kayak udah kelihatan dehidrasi gitu ya. Nah itu udah nggak bisa dengan seperti itu, tentu saja butuh tindakan yang lain. Nah ini dari pengambilan keputusan ini tentu saja sangat dibutuhkan gitu ya. Itu. Selanjutnya yaitu penggunaan bukti eksternal, bukti internal, serta manfaat dan keinginan klien atau keinginan pasien juga sangat mendukung dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi bukan hanya dari SOP atau misalkan pengambilan keputusan itu dari evidence base, tetapi juga ada hal-hal lain yaitu keinginan klien. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu bisa didefinisikan juga evidence based praktik ini merupakan prosedur yang dapat menunjang supaya bisa mendapatkan fakta baru sehingga menjadikan bukti guna melakukan ketentuan klinis efektif dan efisien serta memberikan pasien perawatan yang paling baik gitu ya. Nah sekarang ini sangat kebidanan itu sudah sangat luas gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kita menangani keluhan atau menangani suatu masalah klien gitu ya, hanya dengan kita berbekal berbekal SOP gitu ya, itu akan ketinggalan zaman. Sekarang sudah tidak zamannya seperti itu. Kita harus dituntut apa? Harus dituntut inovasi, harus dituntut untuk lebih kritis, harus dituntut untuk lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Misalkan penanganan kecemasan gitu ya, kecemasan pada ibu yang dia sedang bersalin. Kalau dulu kan ya hanya mungkin di SOP-nya diberikan semangat, diberikan motivasi sama kita sebagai bidan. Kalau sekarang sudah banyak tekniknya ya untuk menangani kecemasan, untuk mengurangi rasa sakit pada persalinan contohnya ya. Misalkan dengan apa? Ada hipnoterapi, ada hypnobirthing gitu ya. Ada hypnobirthing ya. Jadi kayak kita menghipnotis pasien ya agar dia bisa merasakan kurang rasa sakit. Itu ada tekniknya, ada pelatihannya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya evidence base ini merupakan suatu strategi untuk memperoleh ilmu serta keterampilan guna menambah aksi positif tenaga kesehatan hingga dapat menerapkan evidence base praktik di dalam kebidanan. Dari kedua penjelasan ini sebetulnya kita dapat mengartikan gitu ya sebagai salah satu cara guna memperoleh pengetahuan yang paling baru dan bersumber pada data. Jelas tuh, kalian bisa garis bawahi ya bahwa ketika kita simpulkan bahwa evidence base ini bisa memperoleh pengetahuan yang paling baru gitu ya. Yang paling baru itu berarti apa? Update, betul, update. Kemudian bersumber pada data yang jelas, jadi nggak asal, nggak katanya, konon katanya, dah sahur bidan itu misalkan ya, sahur bidan itu atau kata bidan yang dulu juga seperti ini gitu. Jadi nggak ada yang seperti itu, tapi kita bersumbernya jelas dari fakta, data gitu ya. Karena kalau sumbernya jelas kita tahu ternyata misalkan hasil penelitiannya bagus gitu ya. Ternyata setelah diteliti hasilnya luar biasa gitu ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih, data jelas dan sangat terkait guna pengambilan kesimpulan klinis paling efektif serta menambah kemampuan tenaga kesehatan di praktikum guna meninggikan derajat kesehatan pasien. Jadi tujuannya adalah untuk meninggikan derajat kesehatan pasien gitu ya. Karena itu membuat keputusan serta menggabungkan evidence based praktik ke dalam kurikulum pendidikan yaitu merupakan suatu hal yang sangat penting. Makanya kita sekarang S1 kebidanan ini berbeda tentunya ya, karena kita belajar evidence based dan lain-lain, harus digabungkan. Untuk apa? Tujuannya adalah menghasilkan bidan yang optimal gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Apa lanjut lagi? Oke, semangat ya, masih semangat. Ya, untuk komponen EBP ini ada
tiga ya. Ada bukti eksternal, ada bukti internal, dan juga ada manfaat dan keinginan pasien. Nah, bukti eksternal ini dari mana saja? Bukti eksternal ini kita hasilkan dari hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, nih terpendapat para ahli, kemudian hasil dari diskusi panel para ahli. Hasil penelitian ini kita bisa dapat dari mana? Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Yes. Oke. Dari mana? Dari jurnal. Oke, bagus. Siapa namanya? Anissa ya. Tepuk tangan dong buat Anissa. Jadi betul, hasil penelitian itu kita bisa dapatkan dari jurnal. Ya, jurnal itu banyak ya. Jurnal nasional, jurnal internasional, yang terakreditasi, udah Sinta 1 sampai 6, misalkan udah terindeks Scopus, kita bisa lihat banyak. Nanti Ibu kasih situsnya ya. Kemudian teori-teori yang lahir dari penelitian ya. Jadi teori-teori yang kita gunakan hari ini, contohnya misalkan asuhan persalinan ada berapa? Ada berapa langkah? Ada kurang lebih 60 langkah, 60 sampai 58 sampai 60 langkah. Teori itu lahir dari mana? Tentu saja dari bukti, ya, dari bukti. Jadi enggak langsung ada gitu. Bisa saja apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan dianggap salah di beberapa tahun yang akan datang, karena ternyata misalkan ada hasil penelitian yang memangkas itu gitu. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi kalian pun harus menjadi bidan yang open mind, yang menerima hal-hal baru gitu ya, yang tidak terkungkung gitu ya, tetapi bisa apa ya, bisa berinovasi, bisa glow up gitu ya, seperti itu. Selanjutnya pendapat para ahli, hasil dari diskusi panel para ahli. Jadi kalian sebagai petugas kesehatan nanti harus sering pelatihan gitu, karena yang paling sering pelatihan itu tenaga kesehatan itu ya bidan, perawat, dokter gitu ya, itu pasti sering. Jadi kalian pun harus ikut, harus aktif gitu ya, seminar, workshop gitu, itu sangat akan memberikan apa ya, pengetahuan baru gitu ya kepada kita sebagai petugas kesehatan nanti. Selanjutnya ada bukti internal. Nah, penilaian klinis hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik ya. Jadi ada penilaian klinis, ada hasil dari proyek gitu ya, meningkatkan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Jadi proyek-proyek ini tentu saja ada. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam kebidanan nih. Dulu itu untuk mengukur apa ya contohnya? Nah, untuk mengukur tingkat kontraksi misalkan. Dulu kan harus dihitung manual, atau misalkan untuk mengukur denyut jantung janin. Kalau dulu kan pakai linek aja. Nah, sekarang kan udah ada Doppler, itu kan suatu proyek gitu ya, sama suatu proyek meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Kemudian hasil dari pengkajian evaluasi pasien, kemudian ada alasan klinis juga, evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih mencapai hasil yang diharapkan. Jadi tadi ada bukti eksternal dan juga bukti internal ya. Ini satu lagi yaitu memberikan manfaat dan keinginan klien gitu ya. Apa kira-kira keinginan klien? Apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa sih keinginan klien itu yang ingin mereka harapkan? Yuk. Siapa? Oke, siapa Putri ya ini ya. Ya, ini gimana tuh? Adalah salah satu, yaitu ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan. Oke, betul. Tepuk tangan dong buat Putri. Tentu saja betul bahwa keinginan klien ini adalah dia ingin mendapatkan pelayanan yang optimal, yang terbaik, yang berkualitas gitu ya. Dan minim pembiayaan gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih seorang petugas kesehatan ketika ingin dia pasiennya mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan yang baik, berkualitas, tetapi minim pembiayaan. Itu dengan memberikan inovasi-inovasi gitu ya, seperti gimana sih caranya mengefektifkan, mengefisienkan waktu gitu ya, seperti
seperti itu, mengefektifkan pelayanan, gimana caranya menurunkan gitu pembiayaan dengan cara kita mengusahakan agar fisiologis gitu ya, situasi fisiologis itu normal ya, fisiologis dalam asuhannya gitu. Contohnya seperti itu, banyak sekali sebetulnya. Oke, selanjutnya manfaat EBP itu dalam manfaat EBP yaitu mengaplikasikan penelitian ya tadi. Jadi bagaimana caranya kita mengaplikasikan penelitian ke dalam praktik kebidanan. Kalian nanti akan melaksanakan praktik ya, melaksanakan praktik di sekarang semester 4 ya. Nanti di semester 5, di semester 6 itu ada praktik, ada praktik kebidanan 1, ada praktik kebidanan 2, dan itu sudah kita mulai tugas-tugasnya itu dengan melibatkan evidence based dalam praktik kebidanan. Kalian akan belajar bagaimana sih asuhan kebidanan, misalkan contohnya ya kepada bayi balita dengan kondisi misalkan dia BBLR atau prematur gitu ya, dengan penanganan seperti apa gitu ya, misalkan dengan penanganan evidence base yaitu pemberian gitu ya, nutrisi atau pemberian makanan bayi atau apa, atau pencegahan stunting, contohnya banyak. Jadi nanti kalian akan melaksanakan seperti, jadi mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam praktik gitu ya, nanti kalian akan mengalami. Dengan apa? Dengan kita mencari literatur review ya, mencari jurnal ya, mencari berbagai hasil penelitian gitu ya. Nah, manfaatnya sendiri dari literatur review ini kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, menjadi jembatan antara peneliti dan praktik. Kalau nggak ada ini, kira-kira seorang peneliti bisa menyampaikan nggak ke nakes-nakes yang kerja? Enggak, karena ada nggak akan bisa. Tapi dengan adanya ini gitu ya, menjadi jembatan antara sang pemikir, sang peneliti, sang pendata gitu ya, yang suka ngedata, menganalisis gitu ya, menghitung dan lain-lain, itu bisa sampai hasilnya ke praktisi gitu ya, yang bekerja di pelayanan. Kemudian mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk gitu ya, jadi bisa menilai kira-kira yang kurang hasilnya gitu ya, yang kira-kira tidak bisa digunakan dan seperti apa. Kemudian mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian gitu ya. Jadi apakah semua jurnal itu baik? Tentu saja kita harus pintar memilih dan memilah gitu ya. Harus melihat apakah terindeks Scopus atau terakreditasi Sinta 1 sampai 6, atau misalkan dia di mana gitu publishnya gitu, harus jelas. Karena seorang publisher atau yang mengeluarkan suatu jurnal itu kan pasti melewati beberapa review gitu ya. Seorang dosen pun ketika akan mengajukan hasil penelitiannya ke publisher jurnal itu nanti dia melewati beberapa reviewer dulu gitu ya, jadi tidak sembarangan. Itu juga harus menjadi catatan. Mengeliminasi budaya practice which are not evidence. Jadi ada hal-hal gitu ya dalam praktik bidan itu yang menjadi budaya. Contohnya kalau zaman dulu itu bidan itu ya, ini ibu hasil dari wawancara dan pembicaraan dengan bidan senior. Kalau zaman dulu itu untuk menggunakan perdarahan itu, bidan itu memasukkan popok gitu ya, popok ke daerah gitu ya, ke daerah vagina gitu ya, memasukkan perdarahan. Tetapi itu sudah tidak digunakan, itu budaya zaman dulu gitu ya, karena bisa mengakibatkan infeksi karena ketidaksterilannya gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah dengan adanya EBP ini bisa mengeliminasi budaya-budaya yang memang tidak sangat bermanfaat atau malah bisa mencelakai pasien gitu ya. Oke, selanjutnya tenaga profesional bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam memberikan pelayanan di mana tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Hadirnya EBP ini secara tidak langsung menjadi pengingat bagi peneliti yang tidak menggunakan standar penelitian yang baik. Dengan adanya EBP ini secara tidak langsung akan mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya. Dengan adanya EBP juga tenaga profesional akan memberikan pelayanan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik dengan cara menggunakan intervensi yang sudah teruji keefektifannya serta intervensi yang tidak menimbulkan kerugian
bagi klien. Karena apa? Karena melakukan tindakannya sudah sesuai dengan hasil penelitian, jadi terbukti tidak akan merugikan gitu ya, seperti itu. Kekuatannya apa? Karena ada kekuatan dan juga ada kelemahannya. Ya, untuk kekuatannya, poin yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, karena apa? Karena memberikan pelayanan sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan bukti, sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian juga mengambil keputusan itu berdasarkan atas kajian ilmiah, bukan atas mitos, atas budaya, atas coba-coba, nggak ada gitu ya, seperti itu. Kemudian kekuatannya yang kedua yaitu menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya gitu ya, ini menjadi kekuatannya juga. Kemudian kelemahannya yaitu bisa membatasi otonomi profesional. Nah, ini menjadi kelemahannya. Seperti apa otonomi profesional? Misalkan kita tahu nih teorinya, ternyata misalkan punya pengalaman sendiri dengan memberikan tindakan seperti ini, bisa menangani kasus seperti ini loh. Tetapi karena misalkan EBP-nya belum ada, gitu ya, datanya belum ada, kajian ilmiahnya misalkan belum ada, sehingga bisa membatasi gitu ya untuk praktisi yang sudah profesional, gitu ya, seperti itu. Langkah-langkahnya ya dalam penerapan EBP ini merumuskan pertanyaan klinis yang dapat menjawab pertanyaan. Yang kedua, menemukan bukti yang terbaik, menilai bukti secara kritis, kemudian mengetahui seberapa bagus bukti tersebut dan apa artinya, kemudian mengaplikasikan bukti itu atau mengintegrasikan hasil penelitian dengan keahlian. Maksudnya adalah kita merumuskan pertanyaan klinis ini pasti bersumber dari apa? Merumuskan pertanyaan dari masalah gitu ya. COVID-19 menyerang Indonesia dan negara-negara lainnya contohnya ya pada tahun berapa? 2020 ya? 2020 udah 2020, kita mulai 2020 yang mulai lockdown gitu. Kemudian contohnya ya, kemudian dari masalah itu bersumber kira-kira apa sih ini penyakit ini gitu. Gimana sih cara, kan jadi muncul bagaimana menanganinya, bagaimana gitu ya mengatasinya gitu ya. Nah, dengan adanya masalah seperti itu kemudian timbul pertanyaan, makanya orang-orang ahli itu pasti akan menyalurkan pikirannya, menyalurkan pengetahuannya, kemudian menilai dan meneliti gitu, meneliti bagaimana, apakah dengan cara memakai masker, ini sebagai contoh saja ya, misalkan caranya dengan memakai masker, membatasi ruang gerak, menghindari kerumunan, apakah ini bisa mengurangi misalkan penularan? Ternyata misalkan bisa. Nah, ini merupakan kemudian muncullah gitu ya kebijakan pemerintah di situ. Ayo sekarang masyarakat untuk membatasi kerumunan, memakai masker, hindari kontak sosial berlebihan gitu ya di dalam ruangan. Gitu kan? Itu jadi kan itu pasti bersumber dari riset gitu ya, dari penelitian atau dari pendapat para ahli gitu, seperti itu. Kemudian kita temukan buktinya, menilai buktinya seperti apa, ternyata misalkan lebih bagus dengan cara seperti itu, lalu diaplikasikanlah gitu. Jadi kan bisa dijadikan suatu kebijakan, suatu SOP. Paham sampai sini? Paham. Ada yang bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Dia. Izin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana cara mencari jurnal yang baik dan tepat untuk menjadi referensi ketika membuat makalah? Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong buat dia. Cara mencari jurnal yang baik sebetulnya ada nanti di slide selanjutnya ya. Nah, kita caranya adalah dengan mencari situs yang terpercaya, yang sudah terakomodasi pokoknya sudah terpercaya, sudah betul-betul bahwa yang mengeluarkan jurnal itu adalah betul adanya seorang publisher yang memang dia melibatkan para review gitu yang memang sudah terakreditasi aja. Contohnya kalau di Indonesia itu ada SINTA namanya ya. Kalian boleh searching SINTA itu apa, singkatannya, silakan dicari. Itu sudah terakreditasi SINTA. SINTA itu bisa di Indonesia itu bisa 1 sampai 6. Ya, itu yang biasanya digunakan. Jadi kalau kalian nanti mau menggunakan mau itu perdarahan dan
reklamasi. Ternyata misalkan banyak data nih di Indonesia ini banyak pernikahan usia dini dan itu menjadi penyebab utama gitu ya, penyebab perdarahan gitu ya, dan reklamasi karena terlalu muda jamannya gitu ya. Nah ini kan jadi digalakanlah pemerintah gitu ya agar pernikahan usia dini dihindari, kehamilan tidak diinginkan ya. Jadi kan itu bersumber dari masalah sebetulnya ya, segala sesuatu itu. Selanjutnya, apa penyebab masalah tersebut? Lalu apakah orang ini memiliki kondisi masalah tersebut? Siapa yang akan mengalami kondisi masalah yang tadi? Kira-kira siapa nih? Kalau perdarahan, kalau angka kematian ibu ini gitu ya, kira-kira siapa yang akan mengalami? Pasti ibu hamil bersalin atau nifas gitu ya. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Oh ternyata kehamilan terlalu muda, terlalu tua, jaraknya terlalu dekat. Nah dari situ kan mulai ketemu gitu akar masalahnya. Selanjutnya, ya belum mengaplikasikan bukti, mengintegrasikan hasil dengan harapan pasien. Kemudian apakah berpotensi gitu ya di perlakuan yang menguntungkan lebih banyak dibanding yang merugikan. Nah ini kira-kira seperti apa gitu ya. Ketika adanya inovasi atau misalkan kita dapat nih evidence-nya untuk penanganan suatu masalah atau suatu kasus, kira-kira dapat merugikannya berapa persen, menguntungkannya berapa persen gitu ya. Itu harus menjadi bahan pertimbangan. Kira-kira misalkan merugikannya lebih banyak, ini nggak perlu dilakukan gitu, seperti itu. Apakah yang dipikirkan pasien saya tentang hal ini perlu dijelaskan apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan sesuatu. Jelaskan apa pilihan-pilihan pengobatan yang tersedia, cek harapan dan gagasan pasien gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak bisa melakukan tindakan untuk suatu masalah tersebut, ya kita harus menjelaskan gitu ya seperti apa. Oke, selanjutnya ya kita untuk pertemuan selanjutnya tugas. Ya, ini akan menjadi penilaian terhadap perkuliahan pada hari ini ya. Nanti kalian melihat, bisa dilihat di sini. Nanti slide-nya ibu bagikan ya, ibu kirim ke PJMK. Gitu ya. Ini dikumpulkan sebelum UTS ya, silahkan. Nanti dikumpulkan di PJMK-nya. Nanti boleh di-stop ibu kalau sudah ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Soal tugas atau apa? Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya, di minggu depan kita akan membahas mengenai kelanjutan dari materi ini ya, yaitu tentang bagaimana menilai hasil penelitian yang terbaik, evidence, masih berputar dengan evidence base ya. Ada yang sebelum ibu tutup, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Hari ini nanti tolong diisi ya absensinya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Nanti diisi ya absensinya. Baik, untuk perkuliahan hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan karena ini bulan Ramadan ya kita diberikan keberkahan gitu ya dalam mencari ilmu. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.